Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan fiqh as-siyam, pelajaran yaitu fikih puasa, dan kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram. Pada hadis yang pertama telah disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, yaitu hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang umatnya untuk mengerjakan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dan nanti akan ada hadis yang menunjukkan bahwa larangan ini larangan yang terkait dan bukan mutlak. Larangan seorang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu bukan nahyun mutlak, bukan larangan secara mutlak, tetapi dikaitkan di antara hadis yang nanti juga akan beliau sebutkan dalam bab shaumu tatawwu', bab puasa sunnah, wa ma nuhiya an saumihi, dan apa yang dilarang dari seorang berpuasa padanya. Di antara puasa sunnah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang muttafaqun alaih, dan lafaz hadisnya lafaz Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, di mana Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Dan pada fotokopian yang ada itu pada hadis yang ke-701, yaitu pada nomor hadis yang ke-701 tentang babu shaumu tatawwu' wa manuhiya an saumihi, di mana Aisyah memberitakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir, bahwa Rasulullah itu di antara kebiasaannya ialah membiasakan puasa, dan yang nampak beliau berpuasa sampai-sampai kami mengatakan seolah-olah tidak pernah berbuka, seolah-olah tidak pernah batal puasanya, yaitu terus beliau berpuasa. Ini semua juga menunjukkan bahwa
ibadah seseorang itu dikenali oleh yang lain. Berbeda dengan orang-orang yang mereka itu ahlul ibadah, namun peribadahannya dilakukan untuk perkara tertentu atau popularitas yang dia inginkan atau karena faktor tertentu, maka biasanya seperti itu akan nampak dari dirinya sendiri. Saya demikian. Akan nampak bahwa dia seolah-olah sebagai ahli ibadah, tapi sumbernya dari mana? Dari dirinya sendiri. Dari mana itu? Biasanya bercerita, saya tidak pernah lepas dari puasa ini, saya tidak pernah begini dan seterusnya. Nah, kalau yang demikian ini yukhsya. Kalau seorang beribadah dan tersohornya dia beribadah itu dari atas pengungkapan tutur katanya atau ceritanya sendiri, ini mengkhawatirkan atas apa? Keselamatan atas ibadah yang dia kerjakan. Da'bus shalihin, kehidupan orang-orang soleh itu diketahui oleh yang apa? Melihatnya. Dan seperti itu bukan dalam rangka supaya dilihat, tetapi begitulah kehidupannya. Kehidupannya. Para anbiya, para sahabat, mereka beribadah bukan karena ingin dikenal orang, tetapi begitulah dilihat kenyataan yang ada. Maka Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum. Aisyah memberitakan adalah Rasulullah sering berpuasa. Hatta naqula la yuftir. Sampai-sampai kami menyangka beliau tidak pernah batal. Menunjukkan tentang apa? Hal di mana beliau dalam ibadah tidak kemudian mengatakan kesana kemari, saya demikian. Tetapi tipe orang-orang yang memang suka dan ingin memang dipuji, biasanya lebih dikenal satu ibadahnya itu dari dirinya apa? Sendiri, duduk bermajelis dengan orang, bicara ini, kesana lagi, bicara itu, terus begitu. Walaupun kadang-kadang yang dikerjakan hanya sedikit. Berkala. Tetapi ini sering, karena Rasulullah. Kita kenal bahwa fi'il kana, baik dia itu berfungsi kepada tam, yaitu membutuhkan fa'il, ataukah berfungsi kepada naqis, yaitu membutuhkan isim dan khobarnya, itu difahami kepada makna istimrar. Makna istimrar adalah beliau keseringannya berbuat demikian. Tsumma qalat Aisyah, kemudian berkata Aisyah, na'am, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Dan beliau juga kalau membatalkan itu pun juga demikian, hampir-hampir kami seolah melihatnya seolah-olah beliau tidak apa? Tidak berpuasa. Nah, semacam ini juga menunjukkan atas apa? Atas tersembunyinya ibadah seseorang. Jadi kadang kita ini kalau ketemu orang ahli ibadah, ketemu dalam kondisi seolah-olah tidak pernah berpuasa, kan begitu? Seolah-olah tidak pernah apa? Berpuasa. Karena memang apa? Karena memang seorang tidak ingin menampakkan posisinya bahwa ketika ketemu dengan seorang anggapannya dia berpuasa. Nah, berbeda tadi dikatakan termasuk orang-orang yang mereka itu menggandrungi, tergiur dengan tarekat sufiyah. Itu kalau kepada kelompoknya Masya Allah menampakkan
sebagai seorang min azhadin nas, orang yang paling zuhud. Supaya di hadapan pengikutnya itu nampak sebagai orang yang mungkin tidak pernah mau makan ketika diajak makan. Bagaimana caranya? Ya, sebelum misalnya berangkat ke tempat yang dimana dia harus bertemu dengan murid-muridnya atau kelompok pengajian yang besar, makan dulu yang banyak di rumah, kan begitu. Sehingga kalau ditawari, ya bagaimana dia mau makan mengatakan mau kenyang? Alhamdulillah sudah kenyang. Siang ditawari juga, tidak, saya masih kenyang. Nah, orang mengira apa? Masya Allah, sang guru apa? Zuhud. Setiap kali kita tawari makan tidak pernah mau makan. Kapan dia makannya, kan begitu? Kapan dia makannya? Padahal mungkin bisa saja dia mampir sebelum berangkat ke salah satu rumah makan. Ya Allah, dia santap makanan yang paling mungkin menyenangkan dan energinya luar biasa, dia simpan sampai sore, sampai malam. Sebagai bentuk apa? Pengelabuan. Sebagai bentuk apa? Pengelabuan. Nah, semacam ini dilakukan orang-orang yang memang dalam perkara dakwah betul-betul niatannya bukan karena apa? Mencari wajah Allah, tapi bentuk ingin menipu. Tipuannya bagaimana? Supaya dikenal di hadapan orang banyak, supaya pengikutnya mengatakan Masya Allah dan seterusnya. Semacam ini tidak akan lama. Dakwah jika dibangun semacam ini tidak akan hidup lama. Nah, maka dalam dakwah membutuhkan kepada kejujuran. Kejujuran bukan hanya seorang terhadap sesama manusia, terlebih ketika seorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qalat Aisyah, kemudian berkata Aisyah, wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu. Istakmala siyama syahrin qattu, yaitu menyempurnakan puasa sebulan suntuk, menyempurnakan puasa sebulan suntuk, illa Ramadhana, kecuali apa? Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin, dan aku, kata Aisyah, ini Aisyah ilmunya walaupun sumbernya dari wanita, tapi dalam perkara ilmu bukan seperti syahadah. Babul akhbar ghair babu syahadah. Bab pemberitaan, terimanya ilmu beda dengan persaksian. Kalau persaksian membutuhkan apa? Membutuhkan dua saksi. Membutuhkan dua saksi. Dan jika saksi itu harus wanita apa? Fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min asy-syuhada an tadilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau dalam masalah persaksian suruh datangkan dua saksi, ternyata yang datang laki-laki dan wanita, tidak boleh sang laki-laki yang tidak hadir tadi penggantinya satu wanita. Tapi apa? Harus dua wanita. Karena dalam persaksian itu persaksian seorang laki-laki perbandingannya dengan wanita ialah 1 banding apa? 2. Itu dalam persaksian. Kalau dalam masalah pembagian apa? Warisan. Laki-laki lebih dapat 2 bagian ketimbang apa? Wanita. Itulah letak hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam persaksian? Karena pada wanita itu ada kekurangan. Jika salah satunya lupa akan diingatkan oleh satunya, kan begitu. Tapi dalam bab al-akhbar, dalam bab pemberitaan itu para ulama tidak membahas sesuai dengan syurutu apa? Syahadah. Ini yang harus dipentingkan. Perlu diperhatikan. Artinya andai kata ada seorang wanita, mungkin sang suami sibuk, sang istri belajar, datang ke majelis taklim, mendapatkan ilmu, pulang disampaikan, tadi pelajarannya demikian. Langsung sang suami, tidak, saya tidak yakin dengan apa yang kamu beritakan, butuh saksi lagi. Salah seperti ini. Tidak boleh. Ilmu, babul ilm, pemberitaan suatu berita yang isinya ilmu tidak harus harus dibicarakan masalah saksi, diperkuat. Nah, Aisyah memberitakan atas apa yang
beliau ketahui sebatas ilmu Aisyah, dan para ulama menyebutkan tentang keutamaan yang ada pada Aisyah, masalah ilmunya. Aisyah memberitakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau melakukan satu puasa yang sempurna 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Dan aku tidak melihat pada sebuah bulan, pada 1 bulan yang beliau itu banyak puasanya kecuali bulan apa? Bulan Sya'ban. Ini mungkin hadis yang kita khawatir nanti tidak sempat mengingatkan terkait dengan judul kitab Shiyam, hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang mendukung masalah ini adalah hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah menyebutkan annahu lam yakun yasumu minas sunnah syahran taman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Kata Ummu Salamah bahwa tidaklah satu puasa dari puasa sunnah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 bulan penuh kecuali bulan Sya'ban. Tidaklah sebuah puasa atau 1 puasa yang dikerjakan Rasulullah 1 bulan penuh kecuali bulan apa? Sya'ban. Hingga beliau ketemu dengan Ramadan. Kemudian tanbih yang kedua, catatan yang kedua, tentang puasa yang di situ seorang kadang mengerjakan sebelum Ramadan, itu ma'ruf di kalangan orang-orang yang keumumannya memiliki pemahaman tasawuf, yang keumuman tasawuf ini alirannya batiniyah. Keumuman tasawuf itu beraliran kepada apa? Batiniyah. Meskipun sufi zaman dahulu beda, kan begitu. Tasawuf di zaman dahulu beda. Tapi keumuman tasawuf yang ada ialah beraliran kepada aliran batiniyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah dalam syarahnya Bulughul Maram, yaitu Subulus Salam, kata beliau tentang hadis la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Tentang hadis janganlah kalian mendahului 1 puasa atau 2 hari sebelum Ramadan kecuali seorang yang memang telah membiasakan dalam berpuasa. Hadis ini kata beliau, fal mutaqaddim alaih, bagi seorang yang mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, mukhalifun lin nas, menyelisihi nas, yaitu nas dalam hal ini ialah apa? Sabda Rasulullah SAW, amran wa nahyan, baik perintah maupun larangan. Wa fihi ibtalu lima yaf'aluhu al-batiniyah min taqaddumi sawmi biyawm atau yawmaini. Dan pada hadis ini juga terdapat
bantahan untuk membatalkan, yaitu untuk apa? Menggugurkan pendapat dari kalangan batiniyah, di mana mereka itu memiliki kebiasaan mengedepankan, mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, qabla ru'yati hilal Ramadan, qabla ru'yati hilal Ramadan, sebelum mereka itu melihat hilal Ramadan. Dan mereka punya za'am, punya pendapat, dan para ulama membedakan atas qaulun dengan za'mun, za'ama dengan qala. Perbedaannya, kalau za'ama itu atas prasangka praduga yang umumnya salah. Za'ama fulan, si fulan berpendapat, ini biasanya salah. Seperti qauluhu ta'ala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsun. Orang-orang kafir berpendapat bahwa tidak ada hari kebangkitan. Salah tidak pendapat itu? Salah, karena akan ada hari apa? Kebangkitan. Itu beda makna za'ama dengan qala. Qala atau yaqulu itu biasanya kepada perkara, hal yang di situ andai kata memang sesuai dengan suatu keilmuan dan dalam memahami suatu masalah itu Allah berikan ketepatan, menjadi betullah pendapat tadi. Tetapi jika terjadi kesalahan, karena apa? Kesalahan dalam memahami nas. Tapi kalau za'ama ini biasanya pemahaman prasangka yang batil. Prasangka yang batil. Maka di sini Imam Sun'ani mengatakan ala za'mihim, atas pendapat mereka yang mengatakan apa? Pendapat mereka mengatakan mentakwilkan takwil yang batil, takwil yang keliru, yang sangat fatal terhadap hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah untuk menyambut apa? Penglihatan atau pemantauan hilal, dan berpuasalah di hari yang dimana seorang apa? Memantau kepada kapan terjadi puasa. Jadi mereka mengatakan bahwa lam di sini kepada mustaqbilina, kita apa? Menyambut, sambutlah dengan berpuasa ketika seorang akan melihat hilal. Nah, tentunya memantau atau melihat hilal itu sehari sebelum apa? Sehari sebelum kejadian. Bagaimana seorang menyaksikan dulu, subuh kan sudah diintai, yaitu rembulan di akhir waktu subuh. Kalau sudah hilang, maka biasanya sorenya diperkuat. Kalau muncul berarti apa? Akan terjadi hari atau bulan beralih, bulan berpindah. Nah, itu kalau pada tanggal 29. Pada tanggal 29. Nah. Baik. Kita masuk kepada hadis yang berkaitan dengan penetapan puasa. Tsumma qala rahimahullah, berkata Al-Hafidz rahimahullahu taala, sehingga kaum batiniyah sebelum ini, kaum batiniyah mereka lakukan puasa itu ikhtiyatan, untuk jaga-jaga. Dan seorang jika berpuasa untuk jaga-jaga itu keliru. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, demikian pula rawahul khamsah, hadis Ammar bin Yasir, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang dia berpuasa pada hari yang dimana dia ragu-ragu bahwa puasa apa tidak, maka siapa yang berpuasa padanya maka dia telah durhaka atau telah bermaksiat, yaitu mendurhakai Abul Qasim. Yang dimaksud dengan Abul Qasim ialah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
digelari dengan Qasim. Sebagian ulama menyebutkan kunyah kepada putra beliau yang laki-laki dari siapa? Khadijah. Abul Qasim karena kunyah beliau terhadap putra beliau Qasim, yaitu dari Khadijah bintu Khuwailid. Sebagian menyebutkan Qasim karena beliau yaqsimu ahkam, yang membagi-bagi hukum yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada manusia. Qala Al-Hafidh rahimahullah, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan sering tertulis kata-kata radhiyallahu anhuma, yaitu yataradhi kepada Abdullah dan orang tuanya Umar. Jadi kalau didapatkan seorang sahabat bapaknya juga sahabi seperti Abdullah putra Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, maka Umar juga sahabat. Cukup banyak di kalangan para sahabat yang orang tuanya juga sahabat. Tapi ada juga seorang sahabat yang orang tuanya bukan sahabat. Tahu di antaranya? Nah, Pak. Ja'far bin Abdul Muthalib. Nah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah, dan Abu Thalib pamannya, kan begitu. Paman Rasulullah sahabi. Abu Thalib paman Rasulullah sahabi, melihat Rasulullah, hidup bersama beliau. Kenapa bukan? Tidak masuk Islam, tidak mengimani atas apa yang beliau bawa. Jadi yang dimaksud dengan sahabi melihat Rasulullah, mengimani dengan apa yang beliau ajarkan. Termasuk yang tidak rela bahwa Abu Thalib meninggal dalam kekafiran siapa? Kaum Syiah. Mengatakan Hashimi, Quraisy Hashimi. Tidak mungkin alu an-Nabi SAW, tidak mungkin keluarga besar Rasul itu ada yang dijilat neraka, kata mereka. Tidak, tidak demikian. Bukan jaminan. Tetapi kalau ada keluarga besar beliau yang di situ mengikuti ajaran beliau, mendapatkan peringkat yang mulia. Karena apa? Kenapa? Karena sering kaum muslimin mendoakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shalawat dikumandangkan untuk mendoakan Rasul dan keluarganya, kan begitu. Jadi beda urutannya, orang Arab lebih mulia, tapi orang Arab dari kalangan keturunan Rasulullah, keluarga beliau lebih mulia lagi, kan begitu, mendapat khususiyah. Tapi kalau ada di antara keluarga beliau yang tidak ikut kepada ajaran beliau, menjadi jatuh. Tidak boleh diangkat-angkat, hanya sebabnya sebabnya nasab. Baik, an Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasul bersabda, idza ra'aitumuh, yang dimaksud dengan hilal, kalau kalian melihat hilal, fasumu, berpuasalah, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau kalian melihatnya maka berbukalah, yaitu masuk kepada masuk kepada Idul Fitr. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, dan jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah hilal tadi. Muttafaqun alaih. Wa li Muslimin fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Dan Imam Muslim menggunakan dengan lafaz fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Kalau terjadi awan yang mendung yang dengannya seorang tidak bisa melihat jelas hilal, maka takdirkanlah menjadi genapkanlah Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Walil Bukhari fa akmilul iddata 30. Maka sempurnakanlah al-iddah. Di sini Iddatu Sya'ban. Al-iddah alif lam menuju kepada Asy-Sya'ban, yaitu kepada Sya'ban. Genapkanlah hari bulan Sya'ban menjadi 30. Walahu fi hadis Abi Hurairah, dan demikian pula bagi
Imam Al-Bukhari itu ada hadis dari Abu Hurairah, fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Lihat betapa jelinya Al-Hafidz mengurutkan riwayat ini. Mengurutkan riwayat ini. Orang kadang kenapa kok tidak langsung daripada bertele-tele fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Kenapa para ulama kadang-kadang begini urutannya? Daripada tadi kan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitum fa'afiru fa in hum 'alaikum faqduru lah. Daripada membuat bingung riwayat ini, langsung saja ke akhir pembahasan. Tidak. Ini akan kita gunakan sebagai faedah bahwa sebuah riwayat yang sahih itu kadang-kadang nampak demikian, kemudian ditambah penjelasan oleh riwayat yang lainnya. Terus begitu. Dan begitulah Rasulullah SAW. Bukan berarti beliau itu dalam mengajari para sahabatnya, hari ini ngomong demikian, besok ada tambahan lagi, besok ganti lagi. Tidak, bukan demikian. Bahkan kita kenal bahwa beliau alaihissalam ketika meragam dalam masalah jawaban itu kadang-kadang sesuai dengan kepentingan, keperluan, dengan waktu, dengan keadaan. Ini hendaknya seseorang melihat bagaimana cara Rasul membimbing umatnya. Ini penting manakala kita ini sebagai seorang yang ingin belajar dan mengajar, bagaimana kita posisikan kepada siapa kita bicara. Ada seorang yang ingin, mungkin orang tua, terus pengen baik, pengen sholat, pengen puasa. Kemudian dia ingin fikih yang praktis. Tolong ajari saya sholat 5 waktu bagaimana yang baik, juga puasa Ramadan. Wah, ini majelisnya panjang, Pak. Nanti kalau Bapak cuma duduk segini tidak cukup. Dalam masalah sholat banyak ikhtilafat, para ulama ini mengatakan begini. Lah urusannya Bapak ini kan pengennya apa? Ajari saya masalah sholat dan puasa. Perlu. Sebagian orang ketika melihat ada seorang alim yang mungkin kapasitasnya sudah bergabung di kalangan hay'ah kibar, yaitu sudah tergabung kepada komite dakwah atau komite fatwa yang mengeluarkan fatwa, itu kadang-kadang kalau ditanya apa hukumnya ini boleh, apa hukumnya ini tidak boleh, ini bagaimana haram, ini bagaimana makruh dan seterusnya. Nah, sekilas bagi seorang yang mungkin baru semangatnya belajar, alim ini ilmunya sedikit sekali, ditanya tidak pernah mengungkapkan dalil, kan begitu. Masya Allah, tidak boleh yang demikian. Karena para ulama ketika menjawab sesuatu itu melihat bagaimana tentang orang yang bertanya. Jangan kemudian begitu cepatnya seseorang memvonis. Dan jangan dikira para ulama ketika menjawab sesuatu tiba-tiba jawaban itu dikatakan direkayasa di saat itu pula. Tidak. Sesungguhnya mereka membangun sekian banyak jawaban-jawaban atas masalah yang sampai kepada mereka itu puluhan tahun sebelumnya. Penghafalan Al-Quran, penghafalan hadis, penghafalan kaidah, pembelajaran sekian banyak ilmu-ilmu yang mendasar, musholahnya, fikihnya dan seterusnya, kan begitu. Puluhan tahun dipakai untuk apa? Memperkokoh suatu ilmu. Jadi ketika ada suatu masalah dan dijawab, itu kadang-kadang porsinya demikian. Bahkan kadang satu masalah jawabannya beda-beda. Apakah kemudian kita mengatakan ulama itu pelin-pelan? Tidak juga, bukan demikian. Karena sesungguhnya suatu masalah pada seorang walaupun diistilahkan masalahnya sama, belum tentu jawabannya sama. Sama. Ini yang harus dan betul-betul kita perhatikan. Dari situlah sungguhnya masalah futya, masalah seorang itu menyampaikan fatwa ataupun menjawab satu soal terhadap problematika umat ini tidak gampang. Tapi bagi yang menggampangkan juga akan gampang. Supaya apa? Juga gampang juga untuk mungkin mendapatkan sedikit daripada urusan-urusan dunia. Nah, baik, kita masuki lagi hadis yang berikutnya. Qala Ali bin Umar
An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala tara'a an-nasu ijtama'an nas. Tara'a an-nasu, manusia berkumpul. Kumpul semuanya ingin apa? Menyaksikan. Apa yang mereka ingin saksikan? Al-hilala. Jadi semua orang berkumpul dan ingin melihat hilal, menyaksikan hilal. Fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan aku kabarkan kepada Nabi SAW, anni ra'aituhu, bahwa aku melihatnya. Fasama wa amara an-nasa bisiyamih. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan kepada manusia untuk melakukan puasa. Hadis rawahu Abu Dawud wa sahhahu al-Hakim wa Ibnu Hibban. Dan hadis ini hadis yang sahih kama qala al-Hafidz rahimahullah. Naam, di sini pada hadis Ibnu Umar ketika dikatakan tara'an nasu hilal, manusia berkumpul dan ingin menyaksikan hilal, dan Ibnu Umar mengatakan aku melihatnya. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Nah, dalam masalah hilal sekarang bab al-ikhbar atau bab syahadah. Seorang menyaksikan hilal itu pemberitaan atau kepada persaksian. Persaksian. Karena apa? Sesuatu yang dilihat tadi bukan sesuatu yang dalam kondisi memang telah nyata. Prasangka di situ. Bisa-bisa kalau tidak ada saksi, mungkin yang dia lihat tadi apa? Ranting yang melengkung. Ada pohon, kemudian ada daun yang melengkung, ranting melengkung, tiba-tiba dia lihat. Pas lihat begitu, oh iya, ada apa? Ranting melengkung dicat putih, mungkin begitu. Kan bisa saja. Bahkan sebagian apa? Karena apa? Alis. Melihat begitu, alisnya melengkung, wah itu hilalnya kelihatan. Jadi ini masalahnya harus jeli. Masalahnya harus apa? Jeli. Tetapi jika memang nyata-nyata melihat, yang sahih, jika nyata-nyata melihat, walaupun satu orang dianggap. Kemudian hadis berikutnya, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas juga paman Rasulullah. Sehingga Abdullah sepupu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Maimunah yang itu istri Rasulullah, bibi dari ibunya Ibnu Abbas, itu bersaudara kandung dengan Maimunah istri Rasulullah. Maka dikatakan kadang beliau bermalam di bibinya. Anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu al-hilala. Bahwa seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW, dan istilah Arabi ini Arab pedalaman. Ya, mungkin bahasa kita kadang-kadang diterjemahkan dengan apa? Orang-orang suku apa? Nomaden, Arab pedalaman. Baik. Faqala, dia berkata, Arabi tadi datang dan menyampaikan bahwa aku melihatnya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, menanyakan kepadanya, atasyhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu seorang yang telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Allah? Qala na'am. Artinya apa? Diambil apa di sini? Bahwa seorang saksi harus apa? Muslim. Harus apa? Muslim. Atasyhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu bersyahadat? Na'am. Berarti dia muslim. Qala atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kamu juga bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Qala fa'adzin fin nas. Apa azin di sini? Azan? Allahu akbar, Allahu akbar. Apa azin di sini? Apa? Kumandangkan begitu. Karena azan itu i'lan. Azan secara bahasa i'lan. Jadi fa'adzin fin nas, ada yang berteriak, yang menyerukan, mengumandangkan.
mengiklamkan, mengkhabarkan, mengilamkan. Qala fa'adzin fin nas ya Bilal ayyasumu ghadan. Jadi Bilal disuruh azan. Azannya Bilal bagaimana? Allahu akbar gitu, seperti azan salat tidak. Kumandangkan wahai Bilal bahwa besok apa? Besok puasa begitu. Itu paham makna hadis ini? Jadi mana azin a'lin, kumandangkan. Kumandangkan wahai Bilal bahwa hendaknya besok puasa karena apa? Telah ada yang melihat yaitu hilal. Qala al-Hafidz rawahu al-khamsah. Rawahu al-khamsah. Dan ini mungkin pentingnya tentang kadang-kadang mempelajari suatu itu baik sisi bahasa maupun sisi syarak, kan begitu. Jadi para ulama kalau membahas sesuatu biasanya diterjemahkan, dijabarkan. Tinjauan bahasanya apa? Tinjauan syariatnya apa? Karena tidak semua kalimat yang ada pada Al-Qur'an maupun sunnah itu sesuai dengan apa? Syarak. Sesuai dengan apa? Asy-syara'. Tetapi yang dimaksud dengan apa? Uruf lughawi. Sesuai dengan bahasa. Kadang sesuai dengan apa? Uruf, yaitu kebiasaan yang ada pada masyarakat tertentu. Atau asy-syara' atau sesuai dengan syara'. Sesuai dengan syara'. Al-Hafidz mengatakan rawahul khamsah. Nah, siapa khamsah? 5 itu. Hah? Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. 6. Kelewat. Nah, siapa khamsah itu kalau Al-Hafidz mengatakan rawahu khamsah gitu. Hadir pertama? Ada. Terus gimana? Nah, jadi urutannya kan Ahmad, Bukhari, Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah kan gitu ya. Nah, di sini dihilangkan posisinya bahwa ketika posisi rawahul Ahmad, Bukhari, Muslim, nah empat yang ada setelahnya kan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ketika 4, maka dihilangkan 2 Bukhari, Muslim yang terkadang khamsah kata Al-Hafidz, kadang Ahmad, Arba'ah wa Ahmad penyebutannya kan begitu. Arba'ah wa Ahmad, 4 dan Ahmad. Nah, kemudian kadang-kadang mengatakan khamsah duna Bukhari, Muslim, selain Bukhari, Muslim. Jadi Ahmad masuk. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Qala wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjahu an-Nasa'i irsalahu. Hadis disahihkan di Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, demikian pula Ibnu Hibban. Ibnu Hibban termasuk yang diberi catatan dalam kategori para ulama hadis menggampangkan dalam masalah apa? Memuji seseorang, artinya memberi rekomendasi pada orang dia baik begitu. Yang dari situ kemudian berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada tashih wa dhaif, mensahihkan hadis dan mendhaifkan. Tapi jangan sampai kemudian dari situ ilmu itu kita ambil sisi apa? Sisi negatifnya. Kalau pas membaca Ibnu Hibban, ini apa ini? Sahih Ibnu Hibban. Tinggalkan saja, Ibnu Hibban itu orang yang menggampangkan. Siapa Anda, siapa Ibnu Hibban, gitu harusnya. Iya. Siapa Anda dan siapa Ibnu Hibban. Jangan demikian. Kemudian dikatakan warajjahu Nasa'i, Imam Nasa'i merajihkan, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini irsal, mursal. Hadisnya apa? Mursal. Yaitu bukan musnad, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'alahu mursal Ibnu Abbas. Dan Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini dalam kitabnya Mishkah, demikian pula Al-Irwa dalam kitabnya Mishkah, Al-Mishkah, dan juga Al-Irwa, dan juga pada dhaif Tirmidzi. Di sana ada kitab-kitab beliau seperti Sahih Abi Dawud dan dhaif apa? Abi Dawud. Demikian pula Ibnu Majah
dan Imam Nasa'i dalam dhaifnya, yaitu karya Syekh Albani tentunya, bukan karya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi tidak memiliki dhaif Tirmidzi, tidak, tapi atas karya Syekh Albani. Kemudian yang baik, itu hadis yang terakhir ya. Kita kembali kepada fikihnya. Dan terhadap sebuah hadis, jika ada seorang ulama yang kemudian memiliki pembahasan atas lemah dan tidaknya, yaitu diwaifkannya atau dikatakan sahihnya, bagi ulama-ulama terkhusus mungkin muasirin, ulama-ulama yang hidup di era kita atau di zaman-zaman kita ini, pertama, bagi seorang yang tidak ada kemampuan, kapasitasnya tidak ada kemampuan kecuali hanya membaca dan tidak punya kapasitas sampai pada tingkatan menghukumi, maka boleh merujuk, boleh mengekor, boleh bahkan mungkin kalau andai kata mungkin dikatakan bertaklid kepada seorang alim. Walaupun secara umum taklid itu apa? Mazmum. Istilah taklid, mengekor itu mazmum. Tapi pada satu bab, pada satu masalah, terkhusus seorang tidak memiliki keahlian, maka boleh mengikuti ulama fulani dalam masalah bab tertentu. Di sini diantaranya dalam masalah hadis. Dalam masalah hadis. Jangan kemudian seorang yang mungkin baru saja belajar mustalah, definisi hadis dhaif itu apa, sahih itu apa, kemudian baru tahu rawi-rawi, mungkin yang dia hafal hanya Ibnu Lahiyah, seorang rawi yang lemah. Tiba-tiba ketika didapatkan hadis ini ternyata setelah saya lihat ada Ibnu Lahiyahnya, kan begitu. Berarti bagaimana? Kesimpulannya dhaif. Terus terhadap ulama yang lain, adapun Syekh Albani mendhaifkan, mensahihkan terhadap hadis ini, yang saya lihat di situ ada Ibnu Lahiyahnya, berarti Syekh Albani tidak tahu ini, kan begitu. Atau Syekh Fulani seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, atau masyayikh yang lainnya dalam masalah yang memiliki kemampuan dalam hadis. Berarti ulama-ulama itu heran, kan? Kenapa kok seperti ini aja tidak tahu? Saya saja yang baru saja mulai belajar sudah tahu seperti ini. Ya lain, andai kata dia kemudian duduk merenung, melihat rambutnya itu berapa yang telah beruban, kan begitu ya. Uban rambut itu bukan kemudian terus ukuran, dalam artian kalau orang itu banyak berarti dia sudah tua. Tidak, paling tidak melihat sisi umur. Jadi para ulama, umur yang lewat itu bukan sia-sia begitu saja. Umur yang lewat, waktu yang berlalu bukan sia-sia begitu saja, tapi mereka telah duduk bersila dan mencermati pada sebuah hadis. Atau sebaliknya ketika mendapatkan hadis yang didhaifkan, dia ragu. Syekh Albani ini bukan Arab, kan begitu ya. Bukan Arab. Asalnya dari Albania, kan begitu. Dari Albania. Saya ragukan ilmunya. Bukan orang Arab, belajar masalah Arab, kan begitu. Nah, kalau Anda meragukan ulama seperti itu, terus bagaimana Anda? Apakah ragu dengan Imam Bukhari dari Bukhara? Banyak para ulama yang kadang-kadang mereka ajam. Tetapi dengan kemampuannya, hafalannya dan seterusnya, masya Allah, juhud, yaitu kesungguhan, terciptalah. Jadi Allah Jalla wa'ala menghendaki memang mereka menjadi seorang apa? Seorang alim. Baik, kita kembali bahwa hadis ini hadis yang mengajarkan kepada kita, yaitu mulai hadis ketiga sampai seterusnya, hadis Ibnu Abbas tadi, mengajarkan kepada kita bahwa pijakan, patokan untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal itu dengan apa? Dengan hilal, ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal.
Demikian pula di sana ada hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Inna ummatun ummiyah." Kata Ibnu Umar, kami suatu kaum yang ummi. Ummi dikatakan adalah la naktub wala naqra'ul maktub. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis. Jadi kalau ada sesuatu yang tertulis tidak bisa membaca. Terus bagaimana membacanya? Tadi dengan apa? Dengan masmu'ah. Membacanya dengan cara apa? Diperdengarkan. Bisa. Nyatanya banyak orang yang hafal Quran walaupun dia tidak bisa membaca apa? Al-Quran. Di mana itu? Di kalangan para sahabat. Para sahabat Masya Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang terbelakang tidak bisa menulis, tetapi Allah berikan kelebihan. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam belajar? Bagaimana caranya? Dia hafal. Hadis-hadis Rasul itu dihafal semuanya. Nah ini termasuk apa? Kelemahan kita. Sekian banyak alat-alat yang mendukung untuk apa? Mengabadikan pelajaran, akhirnya apa? Akhirnya juga membuat kadang-kadang kita semangat belajarnya itu kurang. Jadi kadang-kadang kalau disuruh belajar, itu yang belajar biasanya alatnya. HP-nya yang berangkat, MP-nya yang berangkat. Terus si fulan, saya sibuk, sebentar saya nanti tolong ini rekaman. Kan yang ta'lim yang belajar kan apa? Alat rekamannya kan. Siapa yang dapatkan pahala kalau begitu? Sementara dalam belajar itu sesungguhnya bukan hanya masalah transfer ilmu. Dalam masalah belajar itu bukan hanya transfer ilmu, tapi bagaimana kita beradab juga dalam majlis. Seperti kita sabarkan diri kita, duduk, mendengarkan dengan seksama. Suatu saat andai kata kita mengajar, mudah-mudahan sang murid yang kita ajari juga demikian kan begitu. Nah kalau dalam posisi kita dulu saja mungkin tidak betah dalam majlis, bagaimana kita mengajar disuruh murid kita betah? Andai kata mungkin ada yang salah satu yang tahu, dulu aja dia kalau pas belajar tidak betah, bagaimana kita suruh betah? Andai kata ada yang ngomong begitu, kira-kira bagaimana jawabnya? Itu kan dulu. Nah sekarang sama saja. Jadi tidak boleh demikian. Dalam masalah belajar itu ada imbasnya. Ada imbasnya. Sebagaimana kita disuruh sabar dalam belajar, suatu saat manakala kita mungkin Allah takdirkan bisa mengajar, mudah-mudahan Allah berikan apa? Tadi balasan yang setimpal pula, muridnya menjadi orang-orang yang hudu atas suatu balasan. Nah, yaitu dikatakan inna ummatun ummiyah. Kita ini orang-orang ummi yang tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis dan tidak bisa menulis. Maka dikatakan la naktub wala nahsub. Kita tidak bisa menulis dan tidak bisa apa? Nahsub, yaitu menghitung hisab. Atas taujihat para ulama, nahsub di sini bukan hanya menghitung. Bukan hanya menghitung, tetapi yang dimaksud ialah tidak bisa mencermati masalah hisab. Akhirnya apa? Akhirnya dengan begitu gampangnya satu teori untuk melihat perpindahan bulan dengan cara apa? Ru'yah, hilal. Menyaksikan hilal. Dan inilah sesungguhnya thariqatus salaf. Inilah sesungguhnya mazhab atau thariqatus salaf dalam memahami ataupun dalam menetapkan puasa, demikian pula menetapkan Syawal itu dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Meskipun ada sebagian ulama mereka itu yang berpatokan kepada apa? Hisab. Meskipun sebagian ada yang mereka itu berpatokan kepada hisab, tetapi hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih yaitu Bukhari Muslim tadi, bahwa kita kaum ummi la naktub wa la nahsub asyahru kada wa kada wa kada. Bulan itu demikian 30, kadang 29, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perkara hisab tidak dikenal di masa apa? Di masa salaf. Masalah hisab tidak dikenal di masa salaf. Dan kemudian dalam hal ini juga tidak ada keharusan, yaitu setiap orang itu memaksakan diri harus melihat
Tidak ada sebuah keharusan setiap orang itu harus memaksakan diri melihat. Nah, andai kata dilimpahkan kepada penguasa, pemerintah setempat, dan memang di sana ada tempat-tempat dan memang mampu padanya untuk dilakukan, maka perihal disyukuri. Dan asalnya juga bukan dengan alat. Asalnya dengan apa? Bukan dengan alat, yaitu transparan demikian, dengan penglihatan mata telanjang, yaitu tanpa ada penguat dengan alat apapun. Dan itu yang sahih, dan lebih menenteramkan. Nah, terkait dengan hadis-hadis yang mungkin pada sebagian telah mendengarkan, yaitu bagaimana pengajaran dalam perihal penetapan Ramadan dengan ru'yah hilal, seperti kisah Ibnu Abbas dengan Muawiyah, bahwa masing-masing telah melihat ketika dikatakan kami berpuasa kemarin, atau negara fulan, negara lain Syam mengatakan waktunya lain pula sesuai dengan hari yang dilihatnya, dan dikatakan hakada alamana Rasulullah SAW, begitulah Rasul mengajarkan kepada kami. Itu semua sesungguhnya bukan bermakna bahwa kewajiban untuk memantau atau melihat hilal itu per daerah, per iklim. Tetapi andai kata telah ada yang melihat satu, maka cukuplah bagi yang lainnya mengikuti puasanya. Jika telah ada yang melihat, maka negara yang lain cukuplah baginya untuk mengerjakan puasa. Dan seperti ini yang disohorkan oleh Syekhul Islam dalam rangka terjadi apa? Jam'ul kalimah, untuk menampakkan persatuan pada kaum muslimin. Menampakkan persatuan pada kaum muslimin dengan sekian banyak fasilitas yang telah Allah berikan kepada kaum muslimin. Baik, kita masuk kepada hadis berikutnya. An Hafsah Ummul Mukminin. An Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri, ma lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Hadis dari dari Ummul Mukminin Hafsah, yaitu salah satu istri beliau, Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi bersabda, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr, yaitu barang siapa yang dia itu di malam harinya, di malam hari puasa itu tidak meniatkan untuk berpuasa, qabla al-fajr, sebelum fajar tiba. Yang dimaksud fajar apa? Shadiq. Fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Hadis rawahu al-khamsah. Wa qala at-Tirmidzi wan Nasa'i ila tarjihi waqfihi. Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i berpendapat kepada waqf mauquf, yaitu tidak sampai kepada Nabi, tapi sampai kepada siapa? Sampai kepada Hafsah saja. Waqf kan berhenti ya. Waqaf itu berhenti. Sebagaimana kalau dalam Quran itu ada apa? Tanda apa? Waqf. Ada tanda waqf. Maka dikatakan mauquf. Berhentinya tidak sampai Nabi, tapi berhentinya sampai siapa? Sampai kepada Hafsah. Wa sahahahu marfu'an. Tetapi ada ulama yang berpendapat secara marfu'. Yang dimaksud marfu' ialah sampai kepada Nabi, sahih. Siapa? Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.
Keduanya berpendapat sahih. Walid Daruqutni, dan Imam Daruqutni mengeluarkan riwayat la siyama, tidak ada puasa bagi seorang, tidak ada puasa, itu tidak dihitung sebagai puasa. Liman lam yafridhu minal lail, barang siapa yang di malam harinya tidak meniatkan. Barang siapa yang di malam harinya tidak meniatkan. Kemudian hadis Ummul Mukminin ini, yaitu hadis Hafsah ini, Imam Abu Dawud mengatakan la yasih raf'uhu. Imam Abu Dawud walaupun beliau juga yang meriwayatkan termasuk yang mengatakan tidak sahih kalau marfu. Tidak sahih kalau marfu. Tadi kita dapatkan yang mensahihkan bahwa hadis itu mauquf, tidak sampai kepada Nabi, siapa? Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Nah, Abu Dawud juga demikian. Sehingga dari situ disimpulkan para ulama terjadi perselisihan dalam masalah hukum hadis ini. Para ulama terjadi perselisihan hukum hadis ini. Ada yang mengatakan sampai kepada Nabi, ada yang mengatakan tidak. Waqf, mauquf. Ucapan siapa? Ummul Mukminin Hafsah. Sebagian ulama ada yang mensahihkan sampai marfu. Siapa itu? Di antaranya Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan di antaranya ada yang mensahihkan bahwa mauquf hanya sampai kepada siapa? Hafsah. Siapa itu? Yang disebutkan Al-Hafidz di sini At-Tirmidzi, Nasa'i, dan sekaligus juga siapa? Abu Dawud. Adapun Imam Baihaqi mengatakan rawahu thiqat, para rawinya sebenarnya thiqat, para rawinya tidak bermasalah. Rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini tidak masalah. Hanya masalahnya mauquf atau marfu, begitu. Masalahnya apa? Apakah sampai kepada Nabi ataukah sampai berhenti kepada Hafsah? Paham di sini? Jangan sampai nanti seorang mengatakan ketika istilah-istilah mauquf dan mauquf kalau diistilahkan pada masalah hadis, pembahasan hadis sahih dan dhaif digolongkan kepada dhaif karena tidak sampai kepada Nabi, bukan bermakna dhaifnya terus dibuang. Maka di sini para ulama mensikapi bahwa mauqufnya sahih tapi sampai kepada siapa? Sampai kepada Hafsah, sampai kepada Hafsah. Terlepas dari pembahasan andai kata mungkin yang merajih bahwa hadis itu adalah sahih, falahu dzalik, maka itu jadi pegangan, kan begitu. Kalau memang hadis ini marfu, kan jadi pegangan. Pegangan untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa niat termasuk perkara yang penting dalam masalah berpuasa. Andai kata yang mengatakan itu mauquf sampai Hafsah, pertama tidak boleh kemudian kita menyepelekan atas ucapan Hafsah. Bisa saja beliau mengatakan demikian atas bimbingan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas kedua kedudukan ini tidak masalah. Tidak bermasalah. Para ulama tetap membahas masalah niat. Pembahasan niat. Jumhur mengatakan niat syartun la yasihu illa biha. Niat dalam suatu ibadah itu perkara yang syarat. Syarat yang tidak sah dalam satu ibadah kecuali dengannya. Tidak sah suatu ibadah itu kecuali dengan apa? Niat. Tetapi walaupun para ulama menyebutkan niat itu satu perkara yang syarat,
Namun mereka memberikan tanbih, la yatalaffazu biha. Tapi jangan dilafadzkan. Niat mau sholat maghrib, mau isya, mau sholat subuh, mau zuhur, mau asar, mau puasa, jangan dilafadzkan. Karena apa? An-niyah mahaluha fi al-qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati. Begitu. Kemudian termasuk yang menyebutkan bahwa niat perkara yang penting ialah qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Demikian pula hadis innamal a'malu apa? Binniyat. Jadi wala bud. Kesimpulannya masalah niat harus. Nah, kalau menjadi keharusan, ada dua pendapat. Apakah cukup dilakukan di awal bulan? Saya meniat puasa sehari suntuk, sebulan suntuk, sebulan penuh. Sebulan penuh. Ada yang mengatakan tidak. Para ulama, a'mal al-insan atau amalul insan yatajaddad. Perbuatan manusia itu ada pembaharuan. Tidak cukup dengan meniatkan di awal, begitu. Jadi harus setiap apa? Malamnya. Harus setiap apa? Malamnya. Dan itu yang sahih. Dan itu yang sahih. Bahwa setiap malam seorang harus apa? Meniatkan bahwa besok akan berpuasa. Dan boleh misalnya pas saat maghrib, saya besok akan berpuasa. Jika sehat kan begitu. Bahkan mungkin dengan cara seorang sahur. Ketika seorang dibangunkan atau ketika seorang selesai beribadah kemudian dia sahur, makan waktu sahur, sulit bagi seorang untuk mengatakan itu sarapan pagi. Waktu-waktu itu sulit untuk dikatakan terjadi apa? Bisa saja yang namanya orang mungkin dia pergi malamnya belum makan tiba-tiba bangun terus makan. Itu kan jarang. Tapi sekarang gilirannya waktu puasa, ini suasana puasa. Sore tadi makan, ketika bangun pagi sulit untuk digambarkan terjadi apa? Terjadi talbis, terjadi pencampur adukan. Mungkin saja dia lapar terus makan, tidak. Umumnya ketika Ramadan tiba itu, kalau orang itu makan di waktu apa? Saat sahur itu adalah meniatkan untuk bahwa besok akan apa? Berpuasa. Dan itu sudah cukup, tidak perlu melafadzkan. Khawatir nanti lupa. Nah, termasuk perkara niat yang juga tidak disyariatkan dalam Islam, karena andai kata perkara niat itu penting, Rasulullah SAW akan mengajarkan tata cara ucapannya, kan begitu. Beliau mengajarkan bagaimana tasbih, beliau mengajarkan bagaimana tahlil, beliau mengajarkan bagaimana ketika orang itu ruku, takbir bacaannya apa, kan begitu. Mau masuk kamar mandi saja diajarkan apa yang harus diucapkan, keluar pun harus diucapkan. Nah, ini orang mau puasa, kenapa tidak diajarkan cara mengucapkannya? Menunjukkan apa? Bahwa masalah pelafazan niat itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Ya, mohon maaf, mungkin kadang sebagian orang ditanya, kenapa tidak puasa? Saya tidak bisa niatnya, Masya Allah. Repot lagi. Atau lupa saya niatnya sehingga tidak jadi puasa. Kan banyak. Ada sebagian orang, mari ketika ada orang meninggal, diajak mari ikuti sholat jenazah. Saya belum tahu niatnya, bagaimana cara niatnya kalau sholat jenazah itu. Kan begitu. Jadi seorang saja datang kemudian berdiri di situ mengikuti apa yang dilakukan imam. Imam sedang melakukan sholat jenazah, akan dengan sendirinya tercipta apa? Suasana bahwa dia sholatnya dalam rangka untuk apa? Sholat jenazah, kan begitu. Seperti tadi puasa. Seorang dalam posisi waktu sorenya berbuka, kemudian paginya sebelum subuh tiba dia makan sahur, tidak mungkin tercampur adukkan antara dia sarapan pagi, kelaparan dan seterusnya. Tidaklah yang dia makan di waktu itu kecuali apa? Dia akan meniatkan bahwa besok akan berpuasa. Terus bagaimana kalau dengan seorang yang luput, dia tidak apa? Dia tidak sempat sahur. Makanya dalam hal ini perkaranya bahwa ketika seorang telah memasuki Ramadan, dan memang telah ada padanya niatan berpuasa, maka insya Allah tidak masalah. Andai kata kemudian di suatu malam kemudian seolah-olah dia terlupakan, saya tadi malam tidak meniatkan, lebih-lebih tidak ngomong bersama-sama imam atau sama jamaah, nawaitu sama ghadin begitu. Cukup insya Allah perkara ini perkara yang sah puasanya. Cukup perkara ini insya Allah menjadi perkara yang sah puasanya.
Dan di sana ada perihal apakah niat puasa itu cukup untuk yang wajib saja atau yang sunnah, dan yang sahih dua-duanya. Dua-duanya, yang wajib maupun yang sunnah tetap. Bagaimana dengan hadis yang dimana Rasulullah SAW ketika menanyakan, adakah makanan di hari ini? Ketika dijawab Aisyah tidak ada, idan ana saum, atau ana sha'im, atau kama qala Nabi SAW. Ketika beliau menanyakan sudah siang kan begitu. Berarti seolah-olah sebelumnya tidak niat kan begitu. Kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Sebagian ulama mengatakan seperti itu tidak bisa kita mudrik, yaitu memahami apakah begitu Rasul tidak meniatkan puasanya kan begitu. Jadi ini pada hakun Nabi SAW tidak boleh kemudian perkaranya seseorang memahami seolah-olah Nabi SAW begitu gampangnya dalam masalah melakukan suatu amalan dan tidak memperhatikan masalah kemaslahatan niat apakah tidak. Nah dari situ sebagian ulama ada yang mengarahkan seperti Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Tashilul Imam bahwa seorang ketika meniatkan misalnya puasa sunnah di waktu duha dia baru mulai meniatkan untuk berpuasa, maka dari mulai itulah pahalanya tercatat. Walaupun dia sebelumnya tidak makan sama sekali. Wallahu alam, seperti itu ra'yu beliau atau pendapat beliau, yaitu seorang dikatakan telah dihitung bahwa suatu amalan bahwa dia sebagai seorang berpuasa terhitung ketika telah menetapkan bahwa dia akan meniatkan puasanya. Nah, tentunya kita kembali bahwa Ramadan tidak mungkin demikian. Tidak mungkin ketika seorang siang hari tadi malam kelewat tidak buka atau tidak sahur. Saya tadi niat tidak ya, mulai sekarang saya niat zuhur begitu. Tanggung, sudah jam 1, sudah berapa jam? Sudah hampir 7 jam saya lewati, tanggung ini harus berpuasa. Hendaknya seorang azam, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Seorang punya azam, punya kekuatan ataupun punya keinginan yang besar, kemudian bertawakal kepada Allah atas apa yang akan terjadi. Baik, kita cukupkan tentang pembacaan hadis ini. Nah, baik, katanya daras hari ini cukupkan 11.30 aja. Ustaz sabar ini. Ustaz Belhaq. Ustaz Belhaq sudah datang? Belum. Apakah sunnah Khulafa ar-Rasyidin hujjah? Bagaimana dengan azan 2 kali di sholat Jumat? Bolehkah kita sholat Jumat di Masjid NU? Masjid NU. Gelar-gelar istilah Masjid NU ini siapa sih yang menggelari? Kita ahlu sunnah atau kita Muhammadiyah? Jangan-jangan karena sentimen saja jadi dikatakan Masjid NU. Karena mungkin orang NU pun sendiri juga tidak mengatakan ini masjidnya NU kami, kan begitu. Mungkin juga tidak begitu. Baik, berkaitan dengan sunnah Khulafa Rasyidin di mana Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah, yaitu ketika beliau memberikan nasihat yang dikatakan nasihat yang balighah, yang muwaddi', satu perpisahan yang mungkin akan terjadi. Itu dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu para khulafa yang mendapatkan petunjuk dan mengajarkan agar manusia kembali kepada petunjuk. Mendapatkan petunjuk dan mengajarkan manusia kembali kepada petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Nabi SAW. Para khulafa yang mengajarkan petunjuk Nabi SAW. Di sini Imam Ibn Hazm menyebutkan tentang mauqif, yaitu sikap bagi seorang muslim dalam menghadapi ucapan khulafa rasyidin atau perbuatannya. Kita kenal bahwasanya para sahabat seorang yang dikatakan bukan orang yang maksum, bisa saja terjadi kesalahan, kan demikian. Dan tidak langsung jika terjadi kesalahan kemudian di situ malaikat yang mengingatkannya.
Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing wahyu. Kadang beliau terjadi satu kesalahan langsung turun apa? Ayat mengingatkan. Seperti apa? Pengharaman. Rasul ketika mengharamkan apa? Maghafir yang diistilahkan madu. Dianggapnya madu asli. Madu ketika beliau apa? Sempat menggauli Maria Al-Qibtiyah, Hafsah, Aisyah bersekongkol untuk tidak diperbolehkan masuk ke rumahnya. Nah, di sini Rasul mengatakan tidak mau berhubungan lagi. Ini perkara yang pengharaman yang sesungguhnya tidak Allah izinkan. Turunlah ayat apa? Surat At-Tahrim. Adapun sahabat bisa saja terjadi sebuah kesalahan. Nah, di sini dikatakan bahwa Ibnu Hazm mengatakan tidak secara mutlak, tidak secara apa? Mutlak. Selama apa yang diajarkan sahabat tadi sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW, maka ambillah. Apa? Ambillah. Yang tidak maka tinggalkan. Yang tidak tinggalkan. Karena apa? Termasuk orang yang paling jahil katanya. Tersesat bahkan kalau kemudian seorang itu menolak pendapat sahabat semuanya, tersesat. Jahil dan akan tersesat kalau seorang itu menolak. Jika seorang menolak semua pendapat sahabat. Karena para sahabat orang-orang yang pernah berguru kepada Rasulullah. Jika tidak akan diambil, maka posisinya seorang akan tersesat. Maka yang tengah ialah seorang apa? Memiliki sikap selama perkara itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka perkaranya ialah diambil. Jika tidak, maka tidaklah seorang ada keharusan mengambilnya. Demikian pula tidak juga kemudian mengambil segala-galanya, tidak pula mengambil segala-galanya. Nah, di antara perkara yang disunahkan oleh Khulafaur Rasyidin dalam hal ini ialah sunnahnya Utsman bin Affan, ialah masalah azan 2 kali di sebuah masjid. Di sini juga para ulama beda dalam mensikapi. Ada yang mengatakan tadi, kaidahnya tengah-tengah tadi, yang menganggap bahwa apa yang sesuai dengan Rasul maka diambil, apa yang sesuai dengan Rasul yang diambil, dan yang tidak maka ditinggal. Maka perkara azan 2 kali perkara yang tidak disunahkan Rasul di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, di masa Ali bin Abi Thalib, di masa Umar, di masa Ali bin Abi Thalib tidak terjadi demikian. Terjadi di masa apa? Utsman. Tapi sebagian mengatakan tidak sesuai dengan hadis. Apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ini sebuah sunnah yang diajarkan khulafa. Rasul menasihati atau memesan kepada umatnya agar mengambil sunnahnya para apa? Khulafa. Dikatakan ini sebuah sunnah yang disunahkan oleh siapa? Utsman. Yang disunahkan oleh Utsman. Sehingga ada sebagian yang mengatakan ini suatu sunnah adzan 2 kali. Tapi siapa yang mensunahkannya? Utsman. Untuk mengatakan kepada suatu bid'ah, ada sebagian tidak sampai demikian. Dan wallahu alam, yang sahih dalam perkara ini bahwa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik apa yang dilakukan ialah petunjuk yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini suatu kesalahan yang ada pada Utsman, tetapi yang demikian ini tidak kemudian dengan itu dikatakan bahwa beliau apa? Mubtadi', kan begitu. Andai kata lawan daripada sunnah apa? Kan bid'ah. Berarti azan 2 kali bid'ah. Kalau begitu Utsman mubtadi'. Tidak segampang itu. Dalam menghukumi orang itu bermatematika, pencet 1 tambah 1 apa? 2. Intabihu. Hati-hati, lebih-lebih kalau pembicaraan sampai kepada sahabat. Maka di antara tarahum, ya taradhi, memuliakan demikian keredaan kepada apa yang dilakukan sahabat, sampai sebagian ulama itu mengatakan bahwa sunnah azan 2 kali merupakan perkara yang sunnah. Sanna biha siapa? Utsman. Yang mensunahkan ialah Utsman. Kemudian pertanyaan, bolehkah kita sholat di Masjid NU? Andai kata masjid tersebut masjid yang kemudian tidak ada perihal-perihal yang menjadi keganjilan atau menjadi sebab tidak bolehnya, boleh saja. Imamnya walaupun kebid'ahannya, perlu dibedakan masalah kebid'ahan itu bid'ah fi'liyah, demikian pula i'tiqadiyah. Selama kebid'ahannya mungkin yang sering
Kadang-kadang kita antipati masalah mungkin kunut dan seterusnya. Zikir jamaah setelah sholat fardu. Ini masih koridor ataupun batasan yang diperbolehkan. Kecuali kalau kemudian seorang membangun sebuah masjid dan di depannya ada kuburan dan terus di tempat itu dilakukan apa? Istighatsah, terus kemudian haul dan seterusnya. Kemudian dilakukan di situ bentuk-bentuk doa pengkhususan kepada kuburan yang di depan masjid. Ini lain lagi nanti perkaranya, tidak diperbolehkan karena apa? Sebuah sebab. Atau demikian pula imamnya kalau sampai memiliki kebid'ahan yang sampai kepada i'tiqad, meyakini tentang orang-orang mati itu bisa memberi manfaat madharat, kan begitu. Ini tidak diperbolehkan karena sebuah sebab. Nah, kenapa hadis nomor 670 radhiyallahu anhu? Nah, Ammar bin Yasir. Wallah alam cetakan demikian. Seandainya memang ingin taradhi Yasir termasuk sahabi radhiyallahu anhuma. Wallah alam apakah semua cetakan nanti demikian. Jadi kemungkinan di situ cetakannya atau perihalnya tidak seperti yang kita gambarkan, yaitu al-hafidh kelupaan gitu. Nah, baik. Sedangkan pada hadis 671 radhiyallahu anhuma, padahal Yasir juga dijamin surga. Nah, bolehkah berpuasa sunnah Daud tetapi ketika satu hari buka kita menyiapkan puasa sunnah yang lain, semisal sunnah Senin Kamis, kalau bertepatan dengan hari tersebut? Seandainya seorang mencukupkan dengan Daud, la kafa, sudah cukup baginya. Artinya seandainya orang itu telah membiasakan puasa Daud, cukup. Jangan sampai karena inginnya semua sunnah diambil, halakal mutanabbi'un. Bisa saja seorang itu semangatnya di awal tiba-tiba loyo lemes. Oh ternyata puasa itu tidak enak, khawatir. Atau semangatnya di awal-awal, saat bujangan, saat gadis misalnya, masya Allah semangatnya. Ketika sudah keluarga, mulai. Jadi amalan itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih an Aisyah, ahabbul a'mal indallah dawamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai Allah itu adalah yang terus berkesinambungan, terus dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Tapi jangan terus kemudian mencukupkan zuhud dalam amal. Saya ini saja, tidak mau yang lain. Di sana ada hadis yang luar biasa. Hadis yang luar biasa, hadis Abi Hurairah. Hadis qudsi, yaitu firman Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam hadis qudsinya, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang dia itu memusuhi waliku, memusuhi kekasihku, kata Allah, aku izinkan, aku kumandangkan untuk perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilai mimma aftaratuhu alai. Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai kepada seorang hamba. Tidak ada satu amalan yang aku lebih cintai kepada seorang hamba yang dia gunakan untuk mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, kecuali yang aku fardukan, kecuali yang aku fardukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba terus dengan yang fardu tadi menambah yang sunnah untuk mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintai. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Jadi kalau sudah seorang hamba itu betul-betul dengan perkara yang wajib dia pun menjaganya, dengan yang sunnah pun dia menjaganya, sampai Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, kata Allah, aku yang akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Bermakna bahwasanya Allah Jalla wa'ala akan memberikan kelurusan pada pendengarannya. Tidak mendengar kecuali yang yang bagus saja. Masya Allah, sekarang orang itu ibadahnya bagus, sholatnya Masya Allah mungkin semalam itu bukan hanya 23, 33, 43, kan begitu. Puasanya Masya Allah mungkin hampir setiap hari puasa. Sholat fardunya menangisnya. Tapi
Asyik juga dengan musik kan begitu. Ini menunjukkan apa? Allah Jalla wa'ala tidak memberikan kecocokan pada dia dalam masalah pendengarannya. Begitu juga kalau ada orang yang mungkin menimbulkan permasalahan. Dia orang yang suka mengorek-orek. Gimana tadi? Masalah tadi, saya ingin dengarkan begitu. Seolah-olah sebagai orang yang ingin menyebarkan masalah yang lain. Wa basaruhu alladhi yubsiru biha. Aku yang akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Begitu juga. Seorang kadang-kadang rajin ibadahnya, puasanya, dinusnya. Apa yang dia lihat setiap hari? Apa yang dia lihat setiap hari? Nah, kemaksiatan. Itu menunjukkan bahwa seorang tidak diberikan apa? Taufik oleh Allah. Yang dimaksud bukan bermakna wali Allah itu kemudian tidak melewati sesuatu yang buruk, mendengarkan sesuatu yang buruk, melihat yang buruk, tetapi ketika mendengar langsung berpaling. Kalau kita apa? Langsung disadap, terima, lebih asyik kan begitu. Penglihatan juga begitu. Ketika seorang melihat sesuatu yang buruk, bukan kemudian langsung memajamkan, malah dipelototi. Bagus juga kan begitu. Jadi ini makna apa? Taufik min Allah dari aulia Allah. Nah, jadi perkara-perkara sunnah termasuk perkara yang menjadi sebab datangnya kecintaan Allah kepada seorang hamba. Asbab, sebab-sebab seorang itu mendapatkan kecintaan Allah dengan cara apa? Mengerjakan perkara yang sunnah. Dan perkara sunnah kerjakanlah seperti Anda mengerjakan yang wajib. Jangan dibeda-bedakan. Lakukan ibadah ketika mengerjakan sunnah sebagaimana Anda ketika mengerjakan yang wajib. Biasanya kita kalau sesuatu yang wajib giliran ketemu dengan sunnah apa? Ya asal-asalan yang bisalah. Tidak juga semangatnya, rohbahnya hendaknya seperti ketika mengerjakan yang wajib. Nah, baik, mohon penjelasan tentang i'tikaf. Nah, ini insyaallah akan ada waktunya kan. Kalau dijelaskan sekarang cepat bubar nanti daurahnya katanya. Tapi insyaallah nanti pada waktunya. Bolehkah kita i'tikaf pada Ramadan ke-27? Nah, istilah i'tikaf nanti insyaallah pada waktunya. I'tikaf seorang berdiam secara lughah masuk, tetapi secara syarak mulai tanggal 20. Nah, bagaimana hukum sholat di belakang orang yang berpemahaman qadariyah dan pernah mengatakan bahwa dalam takdir kita ini apa ini? Dalam takdir kita ini partnernya Allah. Apa maksudnya? Dalam takdir kita partnernya Allah. Temannya gitu? Atau bagaimana? Apa yang dimaksudkan nih ungkapannya? Mana saya? Apa maksudnya? Hah? Oh, partner. Jadi kita berbuat sesuatu, Allah jadi partner kita. Jadi kita menciptakan, Allah juga menciptakan gitu ya. Kalau Anda kata itu ilmu yang sampai pada dia dan sudah sampai padanya hujjah, kemudian telah terjadi berbagai macam pendekatan dan itu yang dia yakini, bahaya qadariyah semacam ini. Karena apa? Segala apapun yang terjadi apa? Allah khaliqu kulli apa? Syai'. Allah pencipta segala-galanya. Apapun yang kita kerjakan, tidak boleh kita memposisikan Allah jadi partner. Nah, baik, istirahat dulu ya. Antum ambil istirahat, saya juga ambil istirahat. Nah, khawatir duduk lama juga kadang antara dua perkara. Dua perkaranya, antum duduk di sini tapi hatinya musafir sehingga ditinggal. Baik, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Baik, ilahuna.